Halo, selamat datang di Yuk Dengar Dulu, tempat kita berhenti sejenak, buka telinga, dan coba pahami cerita dari sudut pandang lain. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi waktu untuk Yuk Dengar Dulu. Oke, mari kita bedah sebuah berita penting hari ini, tanggal 22 Mei 2025 ya. Kita akan lihat perkembangan kasus yang melibatkan salah satu raksasa tekstil kita, PT Sritex. Nah, sumber kita kali ini dari liputan6.com. Jadi intinya nih, Kejaksaan Agung, Kejagung ya, baru aja menetapkan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex itu, Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka. Kasusnya apa? Terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit bank. Wah, ini menarik sekali ya. Langkah hukum ini menyentuh level pimpinan tertinggi di korporasi sebesar Sritex. Ini bukan sekedar berita hukum biasa loh, tapi juga soal akuntabilitas di sektor swasta. Tepat. Yuk, kita telusuri lebih dalam poin-poin penting dari laporan ini dan apa artinya buat kamu. Jadi, seperti tadi disebut, Iwan Setiawan Lukminto, Komut Sritex, sekarang statusnya tersangka oleh Kejagung, dugaan korupsi kredit bank. Nah, laporan ini juga mengutip reaksi dari DPR loh. Ya, ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB, namanya Hasbi Allah Ilyas. Beliau menyatakan dukungan penuh gitu ya ke Kejagung. Katanya ini bagian dari upaya membersihkan praktek korupsi di sektor swasta maupun BUMN. Betul. Dukungan dari legislatif ini penting ya. Ini menandakan ada perhatian serius nih terhadap penegakan hukum. Tanpa pandang bulu gitu. Pernyataan Pak Hasbiallah ini juga kan menekankan agar proses hukumnya itu jalan transparan, Transparan? profesional, dan, nah ini, tidak tebang pilih. Meskipun terhadap figur yang, ya, berpengaruh. Bener. Tapi menariknya Pak Hasbiallah juga ngelingetin soal lain kan ya di laporan itu, soal pentingnya asas praduga tak bersalah. Iya. Dan juga penghormatan hak-hak hukum tersangka selama penyidikan. Jadi ya diusut tuntas tapi tetap jaga haknya gitu. Persis. Itu dia keseimbangan yang krusial banget dalam penegakan hukum. Di satu sisi kan ada tuntutan publik, tuntutan akuntabilitas, pemberantasan korupsi, yang jelas merugikan negara dan masyarakat. Tapi di sisi lain, ya itu tadi, ada prinsip keadilan fundamental yang harus dijaga buat semua orang, termasuk tersangka. Kasus ini, wah, bisa jadi presiden penting nih ke depannya. Iya juga ya. Ngomong-ngomong soal Sritex, laporan Liputan 6 ini juga sekilas nyebut loh, kalau Sritex ini perusahaan yang udah berdiri sejak 1966. Wow, lama sekali ya. Sejak 66. Iya, dan pernah juga melakukan PHK, ini angkanya besar, 10.665 karyawan. Ini kan nunjukin skala perusahaannya gede banget. Nah, fakta itu ngasih konteks ya, betapa signifikannya perusahaan ini dalam industri kita di Indonesia. Jadi kasus hukum yang menjerat pimpinannya ini, ya pasti punya implikasi luas. Nggak cuma hukum aja berarti ya? Bukan cuma hukum, bisa jadi juga ke ekonomi, sosial, buat para pemangku kepentingan. Termasuk ya itu tadi, karyawan, kreditur juga. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat kamu yang dengerin? Ini tuh contoh nyata gimana upaya penegakan hukum bisa menyentuh korporasi raksasa. Mengingatkan kita lagi soal pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Good governance ya. Iya, good governance dan akuntabilitas pimpinan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat kamu renungkan di rumah. Gimana ya kasus kayak gini yang melibatkan toko bisnis termuka dapat mempengaruhi persepsi publik kita, khususnya soal keadilan dan kesetaraan di depan hukum di Indonesia? Itu pertanyaan bagus tuh. Apakah ini malah bikin orang makin percaya sama hukum kita? Atau justru sebaliknya, menimbulkan pertanyaan baru? Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah dengar sampai akhir. Semoga ada yang bisa kamu bawa pulang walau hanya satu pemikiran kecil. Like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Yuk, dengar dulu.